Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan mengenai tugas yang telah saya kerjakan, yaitu tugas geografi mitigasi bencana wabah corona. Disusun oleh nama Hera Wijayanti, kelas 11 IIS 2, nomor urut 16, SMA Negeri 2 Rembang, tahun pelajaran 2019-2020. Mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah langkah-langkah struktural dan non-struktural yang diambil untuk membatasi dampak merugikan yang ditimbulkan bahaya alam, kerusakan lingkungan, dan bahaya teknologi. Mitigasi dapat dilakukan secara struktural, yaitu pembangunan infrastruktur, tanggul, alat pendeteksi, atau peringatan dini, dan dapat dilakukan secara non-struktural seperti pelatihan dan peningkatan kapasitas di masyarakat. Virus corona atau COVID-19. 1. Virus corona. WHO menjelaskan virus corona menjadi bagian dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit yang terjadi pada hewan ataupun manusia. Manusia yang terjangkit virus tersebut akan menunjukkan tanda-tanda penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu sampai yang lebih serius. Virus corona sendiri merupakan virus jenis baru yang ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. 2. COVID-19. WHO mengumumkan COVID-19 menjadi nama resmi dari penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang berasal dari Wuhan, Cina pada Selasa 11 Februari 2020. Singkatan COVID-19 juga memiliki rincian, seperti CO berarti corona, V mengacu ke virus, D untuk disease, dan 19 merupakan tahun wabah penyakit pertama kali diidentifikasi pada 31 Desember 2019. Cara penyebaran virus corona atau COVID-19. Secara langsung. Penularan virus corona secara langsung terjadi apabila seseorang yang terpapar virus corona sedang batuk, bersin, atau berbicara dan percikannya langsung mengenai orang lain. Secara tidak langsung. Penularan virus corona secara tidak langsung terjadi apabila seseorang menyentuh permukaan atau benda apapun yang sudah terkena atau terkontaminasi percikan atau tetesan dari seseorang yang terpapar COVID-19. Daerah yang terpapar virus corona atau COVID-19. Di Indonesia sendiri terdapat 31 provinsi dengan pasien positif corona COVID-19 dan menyisakan 3 provinsi yang masih steril, yakni Gorontalo, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Timur. Tercatat total pasien positif corona 1.441 orang, pasien sembuh 75 orang, dan pasien meninggal 122 orang.
31 provinsi dengan pasien positif corona COVID-19 meliputi Provinsi DKI Jakarta dengan 675 orang positif corona dan 68 orang meninggal dunia. Provinsi Banten dengan 128 orang positif corona, 4 orang meninggal, dan 1 orang dinyatakan sembuh. Provinsi Jawa Barat dengan 180 orang positif corona, 20 orang meninggal, dan 9 orang sembuh. Provinsi Jawa Tengah dengan 81 orang positif corona, 7 orang meninggal, dan 2 orang sembuh. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 18 orang positif corona, 2 orang meninggal, dan 1 orang sembuh. Provinsi Jawa Timur dengan 91 orang positif corona, 8 orang meninggal, dan 16 orang sembuh. Provinsi Bali dengan 19 orang positif corona dan 2 orang meninggal. Kemudian ada Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan 2 orang positif corona. Provinsi Aceh dengan 4 orang positif corona dan 1 orang meninggal dunia. Provinsi Sumatera Utara dengan 20 orang positif corona dan 2 orang meninggal dunia. Provinsi Sumatera Barat terdapat 9 orang positif corona dan 1 orang meninggal. Provinsi Jambi terdapat 2 orang positif corona. Kepulauan Riau dengan 6 orang positif corona dan 1 orang meninggal. Kemudian Provinsi Riau terdapat 2 orang positif corona dan 1 orang meninggal dunia. Provinsi Sumatera Selatan dengan 2 orang positif corona dan 2 orang meninggal dunia. Provinsi Bangka Belitung terdapat 1 orang positif corona. Provinsi Lampung terdapat 8 orang positif corona. Kalimantan Barat terdapat 9 orang positif corona. Kalimantan Timur terdapat 17 orang positif corona dan 1 orang meninggal dunia. Kalimantan Utara dengan 2 orang positif corona. Kemudian Kalimantan Tengah terdapat 7 orang positif corona. Dilanjut, Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 5 orang positif corona. Sulawesi Utara terdapat 2 orang positif corona. Sulawesi Tengah terdapat 2 orang positif corona. Sulawesi Tenggara terdapat 3 orang positif corona. Sulawesi Selatan terdapat 50 orang positif corona, 1 meninggal, dan 8 orang dinyatakan sembuh. Sulawesi Barat terdapat 1 orang positif corona, Maluku 1 orang positif corona, Maluku Utara 1 orang positif corona, Papua 9 orang positif corona, kemudian Papua Barat dengan 2 orang positif corona dan 1 orang meninggal dunia. 3 provinsi bebas corona. Yang pertama, Bengkulu dengan ODP 241 orang, 48 sehat. Kemudian PDP 6 orang, 2 selesai dan 2 meninggal. Provinsi Gorontalo ODP 1.219 orang, 201 selesai. PDP 25 orang, 13 selesai. Kemudian Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ODP 509 orang. Cara pengendalian virus corona atau COVID-19. Membuat proses belajar dan bekerja dari rumah,
menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta yang banyak orangnya, serta meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Menutup sekolah, menyarankan warga bekerja dari rumah sampai menutup pusat keramaian seperti kawasan wisata. Belajar dan bekerja melalui metode online. Menjaga kesehatan dengan baik. Berpikir positif. Cara pencegahan virus corona COVID-19. Sering mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker jika batuk atau pilek, mengkonsumsi gizi seimbang, memperbanyak sayur dan buah, hati-hati ketika berkontak langsung dengan hewan, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup, jangan mengkonsumsi daging yang tidak masak, yang terakhir, bila batuk, pilek, dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Penyelenggaraan mitigasi bencana virus corona atau COVID-19. Mitigasi bencana oleh pemerintah. Yang dilakukan pemerintah meliputi 1. Pemetaan wilayah untuk daerah yang terpapar virus corona atau COVID-19. 2. Memantau perkembangan mobilisasi penduduk. 3. Penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya. 4. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Kemudian mitigasi bencana oleh masyarakat, yaitu selalu siap siaga dan selalu menjaga kesehatan dengan secara aktif mencari informasi mengenai virus corona atau COVID-19. Perencanaan gugus tugas. Terdapat 5 tugas gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Di antaranya adalah 1. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19. 2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19. 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19. 4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19. Yang kelima, melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan pengarah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saat saya berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.